Halo, selamat sore menjelang malam Tech People. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di acara Science Lightning Talk atau yang disingkat jadi XLT. XLT ini merupakan IG live kami yang rutin untuk sharing, diskusi, ngobrol-ngobrol santai mengenai seluruh topik terkait teknologi dan singkat selama 30 menit selesai. Gitu. Nah, oke, mungkin sebelum kita langsung masuk ke topik kita hari ini yang berjudul Discovering the Advantages of Low Code Platform ya. Mungkin kita perkenalan dulu dengan saya Bintang Eka Putra sebagai software engineer dan saya udah certified Microsoft Power Platform Fundamental atau PL900 dan ada rekan saya Fitri Rifa, software engineer, certified Power Platform Fundamental dan Microsoft 365 Fundamental. Oke. Nah, mungkin sebelum kita sebutin keuntungannya dari pakai low code platform ini, mungkin boleh Mbak dikenalin dulu kayak low code platform tuh apa sih? Ya, baik, sebelumnya kita mendiscover keuntungan dari low code platform. Lebih baik kita mengenal dulu nih Power Platform low code itu apa. Beberapa orang mungkin salah paham nih ya, low code itu tuh mungkin nggak ngoding sama sekali gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bukan berarti nggak ngoding, tapi ada codingannya lebih sedikit, cuman minim gitu kan. Jadi bukan berarti nggak ada sama sekali ya. Bukan berarti nggak ngoding. Jangan salah kaprah nih. Iya. Terus istilah low code ini tuh sebenarnya tidak diperuntukkan untuk developer doang nih yang bisa programming, tetapi untuk yang tidak punya basic IT pun kita juga bisa tuh nyobain bikin aplikasi pakai platform low code ini ya. Jadi mungkin kan kalau rata-rata stigma orang tentang developer atau programmer tuh pasti backgroundnya harus IT gitu kan. Iya kan. Nah mungkin tapi kalau coding benar karena kan harus belajar sintas segala macam gitulah. Nah kalau low code ini sebenarnya bisa kita bilang selama mungkin ngerti bahasa Inggris kali ya. Iya karena sintasnya tetap bahasa Inggris dan kalau ngerasa logik dasarnya bagus gitu bisa nyobain bikin aplikasi pakai low code ini. Bisa banget, ya. Jadi bahkan kalau pernah saya baca tuh itu ada istilahnya juga, jadi citizen developer. Jadi itu tuh kayak orang-orang yang backgroundnya non IT itu bisa juga lah jadi developer pakai low code ini gitu. Nah di sini tuh platform yang biasa kita pakai itu adalah Power Platform. Biasanya kita pakai Power Apps untuk bikin formnya, terus kita menggunakan Power Automate untuk menggunakan workflow-nya gitu biasanya. Nah, Tang boleh dong jelasin keuntungan apa aja nih yang bisa kita dapetin menggunakan low code ini? Kita masuk ke keuntungan pertamanya ya. Jadi kalau kita basicnya aja, kalau udah dari coding ke low code itu apa sih yang diharapin kalau dari coding pindah ke low code? Udah pasti lebih cepat yang diharapin. Jadi kita juga jadi pernah nyoba juga kayak secepat apa kita bikin aplikasi simple dengan fungsi CRUD atau create, read, update, delete-nya dengan form-form tertentu dan ada validasinya juga. Itu cuman kayak berapa kali klik dan itu tuh total 1 menitan kurang lah. Itu tuh udah jadi gitu. Kan kita pas awal bikinnya juga kaget gitu. Kayak teknologi udah semaju ini gitu sebenarnya buat bikin hal-hal yang sebenarnya krusial tapi bisa cepat gitu. Ya banget. Dan itu kayak jadi misalkan itu udah ada ya satu fungsi, misalkan create, read, update, delete-nya udah bisa, terus basis datanya udah lengkap gitu kan, atau database-nya. Nah itu juga ada juga misalkan validasi bawaannya. Jadi kita jadi pas kita generate awal itu validasi bawaannya tuh udah ada. Validasi yang udah ada tuh mulai dari validasi kalau misalkan form ini kolom ini kolom ini tuh nggak boleh kosong atau required. Itu biasanya kalau langsung disubmit, nah itu nanti udah dijagain tuh sama platformnya buat diisi dulu dong gitu, baru tanpa ngoding lagi, benar, karena udah bawaan. Udah ada. Dan misalkan validasi lain kayak misalkan validasi angka, kayak nomor telepon gitu kan, nah itu jadi kalau misalkan yang case-nya nomor telepon ini biasanya kalau orang benar-benar maksa tetap mau ketikan huruf itu biasanya nggak akan masuk. Jadi kalau angka dia baru mau masuk gitu. Lengnya juga bisa kita validasi. Lengnya bisa kita validasiin. Dan itu otomatis bener banget. Jadi lengnya berapa? Bisa diatur.
Dan itu tergantung dari kita ngatur di waktu di database-nya, itu kan ada tipe datanya gitu ya. Itu kita bisa atur dari situ, dan si platform low code ini udah bisa nyesuaiin gitu. Dan yang gak kalah pentingnya, hasil yang tadi itu dengan beberapa kali klik dan di bawah kurang dari 1 menit itu langsung responsif gitu. Jadi udah bisa langsung dibuka di desktop. Iya. Udah langsung responsif. Betul. Bisa dibuka di gadget manapun. Iya, jadi di desktop bisa, di mobile bisa. Jadi nanti jadi nanti tampilannya pun bakal nyesuaiin juga gitu. Jadi nggak akan ada misalkan kalau di desktop dia begini, terus kalau misalkan di HP dia bakal tetap begini, nggak. Jadi kalau pakai cara yang tadi itu udah otomatis nyesuaiin gitu. Aja. Iya betul. Nah, kalau itu kan dari segi waktu ya keuntungan tadi ya, dan beberapa fitur yang udah ada bawaan gitu kan. Mungkin Mbak Fitri juga boleh dong ditambahin kayak keuntungan kita pakai low code platform ini dari segi desain tuh apa sih? Desainnya? Kalau desain itu simple banget, tinggal drag and drop udah. Jadi misalnya mau nambahin button nih, pilih button ya, drag terus drop gitu. Lokasinya juga tinggal nyesuaiin lah, geser-geser gitu kan. Terus nambahin table juga begitu, nambahin misalnya formnya kan, form itu tuh form juga otomatis gitu. Otomatis, benar. Ya nambahin satu itu udah bisa edit, bisa view juga, bisa add juga gitu. Oke. Kalau misalkan nanti takut poin udah kebanyakan, terus yang mau ditanya lupa gitu kan, boleh langsung ditanyain aja di komen di bawah ya. Sambil nanya di bawah. Oke. Nah itu ya tadi balik lagi ke form yang di bagian desain itu juga formnya tuh secara ya nggak ajaib sih, cuman secara keren lah gitu. Kalau misalnya kita drag si formnya ini ke screen kita gitu, itu misalkan kita udah tempelin sama data source-nya, itu kolom-kolomnya itu otomatis. Misalkan ada satu table ini ya, satu table di database-nya itu ada 12 kolom, ya udah nanti dia bakal nyesuaiin ada 12 kolom itu secara otomatis. Bahkan CRUD-nya juga CRUD-nya juga udah ada. Keren banget. Betul banget. Betul. Ya. Oke, tadi kan keuntungan dari segi desain ya. Nah ini juga ada keuntungan dari segi kalau kita kan, karena kalau kita itu platform yang kita pakai itu low code ya. Low code platform ini yang kita pakai itu Power Platform. Betul sekali. Punyanya Microsoft. Nah, jadi kalau punyanya Microsoft ini udah pasti dong kita bisa integrasiin ke aplikasi Microsoft lainnya gitu. Kayak misalkan contoh, kalau teman-teman Sapiens di sini kan pada pakai SharePoint online ya, bener nggak sih? Semuanya hampir pakai. Iya, rata-rata pakai SharePoint online gitu. Nah, itu tuh bisa diintegrasiin juga ke Power Platformnya gitu. Bener-bener. Jadi kayak biasanya ya kalau yang udah pernah tuh nyimpen datanya di SharePoint online, terus kayak upload filenya juga bisa langsung di SharePoint online gitu. Dan juga ada integrasi ke aplikasi Microsoft lainnya, contohnya tuh Teams. Nah, Teams itu juga bisa kayak kita integrasi ke situ, jadi nanti dia ngirim chat gitu secara otomatis gitu. Jadi itu udah bukan manusia lagi, kan kita cuma bikin template lah, kayak udah langsung bisa dikirimin gitu. Selama dia masih satu Microsoft. Iya, sama Microsoft. Ini fun fact dikit kali ya, kita spill. Jadi di tim kita tuh maksudnya yang low code ya, itu kan kita ada grupnya gitu, dan itu kita kayak ada bikinin reminder di grup chat kita pakai si Power Platform ini gitu buat ngechat di Teams. Betul. Jadi itu buat ngingetin check in sama ngingetin check out. Benar. Bahkan kita pernah juga buat isi timesheet ngingetin juga. Iya, isi timesheet juga ngingetin juga ada gitu. Jadi itu tergantung sekreativitas kita lah gitu sebenarnya. Benar. Dan ada juga misalkan ada dari Microsoft Form juga bisa diintegrasiin ke Power Platform ini sih gitu. Bisa banget emang. Iya. Nah, mungkin untuk keuntungan cukup kali ya. Iya. Jadi mungkin bisa ke Oke, dari Puji RCH_ ya, harga subscription-nya mahal nggak? Terus ada alternatif tools selain dari punyanya Microsoft nggak sih gitu? Nah mungkin ya biar kalau masalah harga sih kita nggak bisa jawab sejauh itu sebenarnya kalau dari kita nih. Cuman mungkin kalau mau dapat jawaban yang pasti nanti bisa dihubungin. Kita kasih link. Iya, boleh kasih link. Kalau nggak nanti bisa dihubungin juga ke Sapiens. Betul. Gitu. Dan kalau platform lain ya tadi ya selain Microsoft sebenarnya ada.
Cuman kalau untuk masalah teknologinya atau fiturnya kita nggak berani asumsi karena kita cuman baru pakai Power Platform ini. Nah mungkin nanti diharapinnya ada platform low-code lainnya yang bisa kita explore. Iya. Soalnya sebenarnya kita juga tahu sih platform low-code lain di luar Microsoft, cuman karena belum ada keperluannya dan kita belum ada sempat riset ke sana, jadi belum kita bisa kasih jawaban untuk itu. Karena environment kita juga Microsoft ya, jadi kita coba memaksimalin itu dulu sih. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Mungkin kita masuk ke pengalaman kali ya. Jadi dari pengalaman ini kan mungkin ke Mbak Fitri dulu nih. Iya, boleh. Apa tuh? Mbak Fitri kan sebelum di low-code sekarang itu pernah megang coding juga dong? Iya. Ya, nah mungkin Mbak Fitri bisa ceritain kayak perbedaan apa yang paling signifikan atau yang paling kelihatan bedanya gitu waktu bikin project pakai ngoding dan low-code. Gitu, silakan. Pengalamannya sih dulu pernah jadi developer .NET juga nih, ya kan. Valid dong berarti ya kan? Cuman ya dulu tuh pas mau create project dari nol tuh kita tuh harus setup dulu nih framework yang mau dipakai gitu kan. Kadang ada yang harus diinstal juga tuh kan biar untuk mendukung yang kita mau pakai. Nah terus setelah itu biasanya kita setup database ya, mau pakai database apa. Nah kita juga harus coding tuh, bikin connectionnya. Ya. Nah lalu ada lagi tuh setelah itu kita baru bisa tuh masuk bikin formnya. Bikin formnya ini pun baru mau masuk fungsi ya? Iya, baru masuk fungsi formnya. Kita juga harus bikin dulu tuh kayak CSS-nya. HTML-nya juga, tampilan terus, JavaScript-nya juga kadang kalau butuh gitu kan. Dan itu lumayan sih, agak repair-nya agak lumayan banyak juga sih. Nah, terus enaknya tuh pas udah nyobain low-code itu langsung wow gitu. Sekaget itu soalnya beda banget menarik sekali gitu kan. Pas mulai project aja kita udah langsung bisa bikin form gitu kan, tanpa kita harus setup udah formnya tinggal drag jadi deh gitu kan. Apalagi yang bikin yang simple tuh enak banget sih, cepet banget sih gitu kan. Mungkin kasarnya nih ya, kalau kita yang pernah kita jalanin tuh waktu itu ini kali ya, jadi kalau misalkan requirement itu udah lengkap segala macam, sekitar besok atau 2 harinya kemudian udah bisa dites. Cuman tetap dengan requirement lainnya mungkin ada yang masih perlu disesuaikan lagi gitu. Jadi tapi setidaknya itu tuh bisa mempercepat kita dapat feedback gitu. Gitu sih. Tapi ya itu kalau waktu awal buat project sih ngekatnya banyak banget tuh. Setup nah, itu enak banget sih. Iya, terus apa ya? Gue kepo sih sama project lo yang terakhir sebenarnya. Project yang terakhir lo itu kan menurut gue menarik banget tuh. Kayak proses bisnisnya tuh lumayan besar dan agak susah menurut gue. Coba terus lo cerita lah tuh menarik apa gitu kan? Mungkin kalau dari saya nggak bisa jelasin terlalu lengkap juga ya. Mungkin secara garis besarnya aja. Jadi kayak kita tuh ngebikin suatu aplikasi untuk nge-record suatu event gitulah. Jadi kita ngurusin mulai dari detail eventnya, terus ada juga ngurusin budgetingnya juga. Terus kita juga ada ngurusin orang-orang yang atau partisipan disebutnya itu yang bakal join ke event itu gitu. Nah sebenarnya kan tadi ada kita mention itu bagian budgetingnya ya. Jadi budgetingnya itu yang agak lumayan tricky sih, karena kita itu itemnya itu banyak banget yang harus dihitung, ada perhitungannya gitu untuk budgeting ini. Mungkin nggak bisa, mungkin contoh simpel itu kayak misalnya item A sama item B itu kita lakuin perhitungannya, terus nanti hasilnya itu nanti dihitung lagi sama item lain. Dan itu perhitungannya itu nggak cuman kayak asal tambah atau kurang gitu, jadi sesuai dengan kebutuhannya lah gitu. Jadi misalkan A sama B ini dikali, nanti hasilnya kurang sama C gitu misalkan. Jadi kayak gitulah. Dan itu lumayan challenging sih sebenarnya buat kita. Harus hati-hati juga. Harus hati-hati benar, karena urusannya duit kan kalau budgeting itu. Sebenarnya mungkin secara logik sih nggak susah ya, cuman karena pressure-nya ada duitnya itu, jadi akan bikin kita deg-deg juga. Iya benar banget. Kolomnya banyak banget karena perlu dilakukan perhitungan itu. Nah untuk bagian partisipannya juga jadi orang-orang yang daftar atau
atau confirm hadir gitu, itu pakai di-record juga gitu. Di-record juga, cuman nggak pakai Power Apps-nya. Toolsnya kan Power Apps itu kan, gitu. Iya, jadi integrasi pakai Microsoft Form yang lain gitu. Tapi tetap bisa dimasukin ke database walaupun dengan dua hal yang berbeda lah gitu. Oke, dan ya. Wow. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Puja CH lagi underscore ya. Aplikasi pakai low-code bisa diintegrasiin sama digital sign atau sistem lain nggak kakak gitu? Oh, bisa dong. Makasih buat pertanyaannya. Jadi kalau kita bilang bisa, karena kita ada pengalamannya buat diintegrasiin pakai digital sign ya atau e-sign gitu. Iya. Dan kalau platform lain juga atau third party ya istilahnya mungkin itu juga kita ada diintegrasiin juga sama WhatsApp Business Notification. Jadi intinya bisa. Gitu. Selama ada API-nya. Iya. Oke. Oh ya, dan satu lagi ya dari fitur yang project tadi itu juga ada kayak detail eventnya itu bisa kita generate as PDF karena ya ada keperluan untuk tanda tangan bahasanya itu juga bisa gitu. Nah, oke, mungkin dari Mbak Fitri nih boleh gantian nyeritain pengalaman waktu Mbak Fitri bikin project pakai low-code. Pengalaman tuh mayoritas tuh yang kita buat tuh biasanya dokumen approval. Jadi dokumen approval itu misalnya kita punya dokumen nih dan butuh beberapa tingkatan approval. Nah, itu tuh kita buatnya kita register dulu dokumennya dengan upload dokumennya, terus kita isi metadatanya, terus kita assign tuh orangnya mau ke siapa saja yang mau jadi approvernya ya. Betul. Nah, kalau udah, nah kita tinggal start gitu workflow-nya. Nah, kemudian si approvalnya dia bakalan nerima tuh email notifikasinya langsung ke email mereka. Nah, biasanya tuh email mereka kita cantumin tuh detail dokumennya. Di emailnya ya? Iya, di emailnya kita cantumin detailnya apa, ini dokumen apa, terus ada link juga kita masukkan untuk mengarahkan dia ke form approval-nya langsung gitu. Jadi tinggal buka email, klik langsung bisa approve langsung selama dia ada browsernya gitu. Ya. Sama dia punya browser kan, itu diarahkan ke situ biasanya. Nah, setelah selain di email notif, kita juga bisa nih, misalnya kita lebih sering buka Teams chat kan, kita kan rata-rata tiap hari megang Teams chat dulu nih. Nah, kita bisa juga tuh kasih notif ke Teams chat gitu, biar nggak mungkin dong ada yang kelupaan kalau ada Teams gitu kan. Nah, harusnya sih itu yang lebih sering. Iya, kita lebih sering dilihat lah kan. gitu. Kalau nggak di proof juga, aduh, gitu kan. Harus dipertanyakan kesibukannya. Nah, terus pernah juga nih pengalaman kita ya, dulu ada user yang lebih sering buka WA daripada email atau enggak Teams-nya dia gitu kan. Jadi dia request boleh dong diintegrasiin ke WA gitu. Jadi nah, karena WA itu ada API-nya, nah kita bisa tuh integrasiin. Jadi kita buat emailnya juga ke notification-nya juga ke WA-nya gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Itu juga ya reminder itu tuh itu yang nggak boleh dilewatin. Misalnya kalau ada nih nggak sempet approve hari ini atau perlu ada yang direvisi atau apa gitu kan, ya udah nanti di reminder tiap hari gitu kan sampai workflow-nya selesai. Biasanya sih rata-rata kayak gitu ya case-nya. Nah, kalau untuk reminder itu kan tadi kan Mbak Fitri nyebutnya email ya. Jadi sebenarnya reminder ini kita juga bisa bikinnya tuh gak cuma dari email gitu. Betul. Bisa ke Teams juga, terus bisa ke WhatsApp tadi juga gitu. Jadi bisa aja diingetin misalkan daily atau weekly atau monthly. Atau bahkan juga kalau nggak salah inget tuh kita pernah ada fitur yang misalkan ada dokumen yang udah due date, yang udah mau due date atau expired gitu, kita bisa set kayak interval kita perlu remindernya ini kayak misalkan 3 bulan sekali, itu bisa di custom ya, itu lumayan sih. Dari Wicaksono Jati, requirement seperti apa yang nggak bisa diakomodasi local platform?
Oke, requirement berarti kita ngomongin fungsi atau fitur kali ya Mbak? Iya, fungsi atau fitur. Sejauh ini sih, ini mungkin dari saya dulu ya, mungkin nggak tahu kalau dari Mbak Putri. Sejauh ini setiap requirement atau fitur yang diminta masih bisa kita akomodir sebenarnya, masih bisa kita cover. Jadi mungkin bisa nanti dari Bapak Ibu yang pengen ini power platform ke kita juga bisa di challenge ke kita gitu misalnya. Maksudnya biar kita juga ada insight lain gitu karena kita buat sih masih aman-aman aja. Mungkin kalau beberapa halnya tuh yang pernah saya alami kayak mungkin nggak di forum itu nggak ada atau bahkan dokumentasi nggak ada, tutorial nggak ada. Nah itu biasanya pakai kreativitas sendiri sih emang. Kita bikin logic sendiri. Iya, biasanya kita bikin logic sendiri karena power platform ini tuh luas. Bisa diakal-akalin ya. Kayak misalnya kita bikin formnya memang benar di Power Apps yang tadi Mbak Putri udah bilang. Dan untuk power platform Power Automate-nya ini kita bisa rancang logiknya. Benar. Jadi biasanya kita kalau Power Apps-nya itu udah nggak mampu buat ngakomodir suatu requirement yang dibutuhkan, itu kita udah pasti minta tolong Power Automate. Iya, benar. Kita lempar ke Power Automate. Iya, nanti buat ngelakuin requirement itu. Bantu kita buat nyelesain requirement itu, iya. Kayak gitu sih. Itulah enaknya. Karena sebenarnya Power Platform ini untuk platform low code itu luas ya. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu bisa setelah ini bisa di search gitu. Jadi nggak cuma Power Apps sama Power Automate aja. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi bagian Power Platform tuh banyak banget, kayak ada Power Pages. Power Pages itu buat bikin suatu portal sebenarnya yang bisa diakses sama umum. Itu bisa. Power BI. Iya, ada Power BI juga kalau untuk urusan dashboard atau reporting. Dan ada dan ada Power Virtual Agent. Nah, ini sebenarnya kita belum explore terlalu jauh sih buat Virtual Agent, cuman dia canggihnya tuh kayak chatbot gitulah sebenarnya. Keren banget deh pokoknya. Iya. Nah, cuman karena kita belum ada buat keperluan ke situ ya. Iya. Jadi belum pernah kita explore gitu. Dari Pujiarti underscore lagi, Pujiarti ini sangat ini ya. Iya. Pengen tahu ya. Sangat ingin tahu. Power Automate-nya pakai yang desktop apa web? Ini pertanyaan menarik, ini baru keren. Oke, buat Power Automate ini sebenarnya ada dua versi memang. Jadi ada yang web dan yang desktop ya. Kalau yang desktop, yang web ini pertama kita biasa nyebutnya tuh yang Cloudflow. Kita nyebutnya ya. Jadi kalau yang Power Automate desktop itu sifatnya tapi lebih ngarah ke RPA sebenarnya. Betul. Nah, mungkin karena kita topiknya di sini low code platform ya, jadi mungkin nggak bisa dijelasin terlalu jauh tentang RPA ini. Jadi bedanya sih itu ya. Iya, bedanya itu. Jadi kalau Cloudflow itu lebih ke kalau kita logic yang buat reminder gitu. Atau save delete. Iya, save delete data atau ada validasi apa kondisi gitu. Nah, itu biasanya kita pakai Cloudflow. Cuman kalau untuk yang Power Automate desktop tadi yang dimention itu lebih ke misalkan ada human interaction di suatu device ya, lebih tepatnya itu laptop atau PC. Itu kita bisa lakuin bikin logiknya untuk dilakuinnya itu flow-nya itu bisa otomatis gitu. Misalkan kita udah bikin suatu RPA-nya tuh kayak gini, nah nanti kalau di play ada udah step-nya. tuh. Iya. Nanti tinggal ngikutin step-nya sesuai yang Betul, logik yang kita daftarin buat. ya, nah kayak gitu. Jadi mungkin untuk RPA mungkin ada konten terpisah, tapi nggak bisa sekarang. Gitu. Nah, sebenarnya kan low code itu banyak banget ya fitur-fitur yang bisa diakomodir lah gitu, atau yang bisa kita cover. Jadi mungkin jangan khawatir kalau misalkan teman-teman ada yang kayak pesimis karena low code itu ada low-nya gitu, jadi ya tetap bisa sih, tergantung kreativitas aja. Akal-akalin aja. Nah, mungkin kita mau kalau selanjutnya kali ya. Nah ya, mungkin mau ngingetin juga kalau misalkan ada Bapak Ibu yang company-nya itu pakai environment Microsoft dan punya license Power Platform-nya, tapi kayak belum dimaksimalin gitu karena tadinya juga bingung gitu pas ngeliat Power Platform ini apa gitu. Nah, mungkin setelah nonton live stream kita ini bisa jadi tahu ide, gitu ya, jadi punya ide. Butuh, gitu ya, dan minta tolong kita pasti. Jadi soalnya kan kayak sayang nggak sih, misalnya kita udah bayar nih 100.000 buat whole package, tapi kita cuma pakai setengahnya gitu, 50.000-nya doang gitu, rugi 50.000. Mending
digunakan. Mending dimanfaatin iya, ya. walaupun sedikit atau kecil gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman? Mungkin kita belum ada ya. Oke. Sip. Ya mungkin kalau untuk dari ya low-code ini ya sebenarnya luas banget yang bisa dieksplor. Dan dari tadi juga kita cuma jelasinnya dari segi power platformnya aja sih. Benar. Dari situ aja kayak udah luas banget yang bisa dieksplor. Dan itu surprisingly power platform ini selalu update. Iya. Nah itu enaknya. Dia selalu auto update sendiri. Tiba-tiba wah ada yang baru nih. Nah ada yang menarik lagi dan lebih mempermudah lagi. Keren banget sih. Wow. Oke, dari Pujar Cah lagi. Oke, kalau pemula better coba yang Canvas App atau model driven. Kenapa? Oke, ini kayaknya Puji berarti udah sempat research nih ya dalam Power Platform atau Power App itu dalamnya ada model driven atau Canvas App. Betul. Menarik pertanyaan. Nah, jadi untuk Power Apps ini memang ada 2 jenis lagi ya dibaginya. Itu ada Canvas App dan model driven. Nah, mungkin kalau untuk yang pemula, kalau konteksnya tadi pemula, itu kita bisa nyobain yang Canvas dulu. Iya, nyobain Canvas dulu karena ya kayak itu karena tadi bebas. kita cerita baru bebas. Create project langsung bisa bikin form, bahkan tinggal klik ada template-nya. Betul. Iya, dan kalau emang mau sedikit custom pun paling custom tombolnya mau dipindahin iya, atau misalkan kalau ngomongin fungsi yang mau di custom juga bahasanya tuh masih manusiawi. Bahasa tuh juga masih manusiawi dan bisa dimodif dikit tuh bisa gitu. Secara dasarnya sih mereka udah nyediain ya, tinggal pakai. Iya, betul. Apalagi sekarang tuh banyak kayak komponen-komponen baru kan. Komponen baru modern ya, yang modernnya tuh keren. Jadi tampilannya tuh ada updatean. Jadi Microsoft memang sering banget tuh ngasih update tentang Power Platform ini ya. Jadi nggak bakal ketinggalan zaman. Iya. Dan kalau untuk model driven ya, tadi mungkin kita mention dikit. Untuk model driven itu sebenarnya sama aja. Kayak kita kumpulan form-form, cuman kalau bisa dibilang tampilannya tuh lebih kaku. Jadi kurang bisa di custom gitu. Dan kalau misalkan kayak kita mau bikin custom function gitu, itu udah harus pakai JavaScript. Iya benar, harus ngoding. Iya, jadi harus lagi ngoding sebenarnya. Iya. Untuk yang model driven ini. Dan tapi JavaScript-nya juga yang nggak terlalu ini sih sebenarnya. JavaScript simple aja. Sedikit juga. Dan selama kita paham sama pemakaian untuk form itu bisa tetap aman untuk di custom gitu. Iya, betul. Menarik bukan? Tampilannya aja ya yang iya, tampilannya sih. Kita lebih suka Canvas juga sebenarnya ya, karena bisa dimacam-macamin. Iya. Banget. Apalagi kalau nyesuaiin kebutuhan user. Iya, itu model driven agak sulit emang. Dan desainnya juga kayaknya nggak perlu didesain deh. Iya, bahkan nggak perlu didesain. Apa adanya tuh udah bisa kita kasih plek gitu jadi. Awang Prawatia, mendengar kemudahan yang dari tadi dipaparkan, apakah orang yang awam dengan bahasa pemrograman bisa menggunakan platform ini? Oh jelas. Iya. Tadi udah sempat kita sampaikan ya. Jadi kalau dari pertanyaan Bapak Awang ini contoh sebelahnya. Jadi maksudnya kan orang yang dengan basic pemrograman ya tetap bisa gitu. Kita pakai low-code ini tetap bisa. Jadi no worries, itu tetap ke cover gitu. Bahkan cuma butuh logic sebenarnya. Iya, tetap butuh logic. Model logic. Bahkan kalau yang emang backgroundnya IT atau programmer, itu biasanya logic udah lebih bagus. Jadi udah bisa lebih kreatif. Ya justru buat ngekalnya. Iya, buat kayak bikin-bikinnya gitu selama tahu capability dari Power Platform ini pasti selalu nemuin jalan lah kayak bisa diapainnya gitu. Itu sih. Ada lagi. Ini udah 30 ada lagi satu lagi. Oh, nah. Oke. Sip. Mungkin kita cukupin dulu ya buat hari ini. Jangan lupa untuk follow juga semua sosial media Sapiens. Itu ada Instagram, ada Twitter juga, ada Facebook, LinkedIn, YouTube, dan lain-lain gitu. Biar nggak ketinggalan juga nih live session setiap Kamis ya kalau di Instagram ya. Aktifkan juga notifnya. Iya. Biar dapat notif terus. Iya. Oke. Thank you yang udah nonton. Makasih juga udah nanya. Tadi ada yang nanya tuh ada Pujiar TH, ada Awang, Pak Awang juga, ada Pak Jati juga.
dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya semoga bisa membantu dan mohon maaf apabila dan menjawab dan mohon maaf apabila ada kekurangan untuk dari jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.